pagi ini. Saya hari ini nggak bisa ngajar siang, jadi terpaksa kelasnya saya gabung. Termasuk nanti hari Rabu juga, sepertinya saya nggak bisa ngajar siangnya. Kemungkinan kelasnya juga mau saya gabung itu untuk minggu ini gitu. Nggak cuma TJ, kayak yang grafika juga, masuk desain grafis juga kelasnya terpaksa saya harus gabung-gabungin. Oke ya, mohon maaf sebelumnya karena padat banget agenda minggu ini gitu, sampai akhir Desember lah, karena kait dengan persiapan akreditasi. Oke, saya hari ini mau bahas tentang listrik statis. Sebelumnya saya sudah bahas mengenai GGSEC, ini kelanjutannya. Saya share dulu PPT-nya. Statis gitu. Kalau statis itu artinya apa sih? Statis. Kalau orang ngomong diam. Listrik statis. Nah, berarti ada arus listrik yang dalam kondisi diam. Nah, apa yang mengakibatkan hal itu terjadi? Kemudian apa sih dampaknya di dalam proses cetak ya, terutama untuk kemasan. Nah, ini mau kita bahas hari ini. Di listrik statis atau kita sebut juga dengan elektrostatis. Listrik itu kan artinya mirip dengan elektro. Yes. Oke, jadi listrik statis atau elektrostatis itu kalau dilihat dari katanya itu kan ada listrik, ada statis. Statis itu diam. Jadi timbulnya arus listrik atau timbulnya muatan listrik pada saat keadaan diam. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, kemarin saya pernah ngasih ilustrasi kaitan dengan ini. Bentar. Nah, ini misalnya ada mistar atau penggaris yang terbuat dari plastik. Kemudian plastiknya itu penggarisnya atau mistarnya itu kita gosok-gosok terlebih dahulu. Terjadi gesekan antara penggaris plastik dengan misalnya kita gosok plastik itu di atas meja ya. Terjadi gesekan antara plastik dengan mejanya sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan muatan. Di mana? Di plastiknya, di penggaris plastiknya. Sehingga timbul yang namanya muatan yang ada pada plastik. Adanya muatan pada plastik ini mengakibatkan dia akan menarik material yang ada di sekelilingnya. Kebetulan kalau di sekelilingnya itu ada kertas, sobekan kertas kecil, maka sobekan kertas kecil ini akan ikut terangkat. Atau misalnya debu gitu ya, misalnya karena penggarisnya ini sudah bermuatan, dia akan menarik debu-debu yang ada di sekelilingnya. Sehingga kelihatan tuh banget tuh plastiknya ditempelin debu banyak banget, dan itu sukar untuk dihilangkan. Kenapa? Karena ditarik dengan sangat kuat oleh si penggarisnya. Itu juga kalau biasanya dulu pernah anak-anak iseng gitu ya, penggarisnya digosok gitu ke atas meja, kemudian setelah itu ditaruh ke rambut temennya gitu. Rambut temennya keangkat. Nah, itu keangkat itu karena timbulnya listrik statis yang mengakibatkan penggaris itu bermuatan sehingga menarik muatan yang berlawanan yang ada di sekelilingnya. Nah, ini sering terjadi. Contohnya kayak misalnya televisi kita tuh kok sering dibersihin, tapi tetap banyak debunya. Debunya disebabkan kenapa? Karena timbulnya listrik statis. Dia akan menarik debu yang ada di sekelilingnya. Nah, kalau kita nyetak pada kemasan, contohnya kita cetak fotografur. Fotografur tuh speednya sangat tinggi, dicetak pada permukaan plastik, material plastik contohnya PET atau nilon dengan kecepatan tinggi, terjadi gesekan plastik dengan plastik sehingga menimbulkan listrik statis, sehingga mengakibatkan terjadinya muatan pada si plastiknya. Dia akan menarik apapun yang ada di sekelilingnya. Contohnya debu.
Atau kalau operatornya mohon maaf gitu ya, nggak pakai penutup kepala gitu, biasanya kan kalau nyetak, kemasan terutama produk pangan, harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, termasuk sarung tangan, hair cap, jadi penutup rambut, pakai sepatu, sepatunya juga sepatu khusus, supaya pakai masker ya, supaya, rambut atau apapun itu nggak tertarik oleh si, plastiknya. Kenapa? Karena itu tadi, timbulnya listrik statis pada saat terjadinya proses cetak. Terus yang sering terjadi, dia akan menarik yang ada di sekelilingnya ya, kayak kayak tadi saya bilang partikel-partikel debu di udara, nah itu akan ditarik sama dia, sehingga kenapa kok permukaan plastik itu kok kelihatan ada debunya? Nah, karena sifat itu tadi. Nah, yang sering terjadi di dalam dan jadi kehati-hatian dalam kalau di percetakan kemasan, terutama grafur, timbulnya listrik statis. Jadi, mengakibatkan terjadinya panas. Terjadinya panas ini pada cetak grafur yang menggunakan solvent yang di dalam tinta cetak yang mudah menguap dan beresiko. Jadi kalau dia mudah menguap itu pasti mudah terbakar ya. Sehingga uap dalam tinta cetak offset di dalam cetak grafur itu harus segera di apa namanya? Segera keluar ya dari pabrik sebenarnya, itu aturan nomor satunya. Kenapa? Karena tinta grafur itu memang kondisinya seperti itu, jadi tidak bisa diganti dengan tinta lain, karena syarat untuk tinta grafur itu memang harus mudah menguap, sehingga kalau dia harus mudah menguap, pasti dia mudah terbakar. Nah, supaya mengurangi resiko terjadinya kebakaran, maka solvent pada tinta grafur tadi harus keluar dari, ruang pabrik tadi. Makanya pabrik-pabrik tinta grafur itu di plafonnya ya, tinggi banget, kemudian jendelanya itu atau pintunya itu buka lebar-lebar, supaya supaya solvent atau, uap dari si tinta grafur itu keluar dari ruangan pabrik. Sebab kalau masih ada di pabrik terakumulasi, timbulnya listrik statis, memicu terjadinya kebakaran. Nah, ini resiko yang sering terjadi pada, cetak grafur. Seperti itu. Nah, makanya pemicu-pemicu terjadinya panas pada grafur itu harus diminimalisasi. Contohnya penggunaan handphone. Nah, itu memang harus dihindari. Masuk ngerokok. Nggak ada tuh orang karyawan yang kerja di percetakan grafur yang ngerokok gitu. Ya, karena resiko kebakaran bisa cepat terjadi kalau ada yang rokok di sekitar pabrik seperti itu. Nah, itu problem ya. Sebenarnya sih bisa ditangani masalah listrik statis itu, tapi itu tadi perlu apa ya? Perlu pengetahuan lebih lanjut gitu. Jadi nggak sembarangan. Oh, ini mengurangi resikonya gimana caranya? Nah, di perkembangan teknologi manufaktur di mesin cetak itu bisa mengurangi terjadinya listrik statis. Ada di mesinnya itu dilengkapi dengan deionizer ya supaya muatannya itu jadi apa namanya, gaya tarik menarik antara muatan partikel kertas dengan kertas bisa diminimalisasi. Kemudian di mesin cetak itu ada angin penghembus, ada penghilang listrik statisnya dan lain sebagainya. Nah itu sekarang di mesin cetak sudah jauh ya perkembangan teknologinya untuk mengurangi efek terjadinya listrik statis. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari paparan saya. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Mbak. Berarti pengaruh listrik statis ini cuma untuk percetakan rotografur ya, Bu? Enggak juga. Terus di offset, di mesin cetak offset, di proses cetak offset ya ini resikonya malah paling mungkin terjadi. Kalau kita mau cetak offset gitu kan, kertasnya sudah kita siapin nih, kita mau taruh di feedernya gitu. Sebelum ditaruh di feeder apa yang harus kita lakukan?
Mengocok kertas. Dikocok kertasnya. Supaya apa? Supaya tidak saling. Nempel dua. Nah, mengurangi resiko terjadinya listrik statis sebenarnya. Jadi kalau dengan dikocok kertasnya terlebih dahulu, mengurangi terjadinya gesekan antara satu kertas dengan kertas yang lain. Kan dengan kecepatan mesin yang tinggi, misalnya kalau di GTO 52 itu kan sistem feedernya, sistem pemasukannya apa? Stream feeder atau single sheet? Single feed. Single sheet, jadi satu-satu gitu. Nah, terjadi gesekan antara permukaan kertas dengan kertas yang lainnya. Timbul yang namanya listrik statis di situ. Akibatnya terjadi gaya tarik-menarik tuh antara partikel kertas dengan partikel kertas. Nah, kalau dia saling tertarik gitu ya, sehingga pada saat dia memasuk ke mesin cetak, terjadi double sheet, terjadi paper jam di situ. Nah, sehingga kan berhenti tuh proses cetak itu. Kalau hal tersebut terjadi. Iya kan? Betul nggak? Makanya di mesin cetak offset sekarang ini sudah ada itu untuk mendeteksi atau mengurangi resiko terjadinya listrik statis. Pakai deionizer, pakai sistem angin penghembus, pakai macam-macam lah gitu di mesin cetaknya. Gitu ya. Baik Bu, makasih Bu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin tanya. Ya, Mbak. Kan waktu itu kemarin saya sempat nanya sama Ibu, kalau misalnya ketika dalam proses cetak, ketika kertas atau material pada impresi dan blanket akan menghasilkan listrik statis, Bu. Nah, itu gimana ya Bu cara untuk meminimalkan besarnya listrik statis tersebut? Gimana? Kan kemarin saya sempat nanya sama Ibu, nah itu tuh saat ketika material itu diimpresi sama blanket akan menghasilkan listrik statis. Nah itu kadang dapat menimbulkan peaking karena berpengaruh pada proses cetaknya. Nah itu untuk meminimaliskan besarnya listrik statis itu caranya gimana ya Bu? Kan itu di dalam mesinnya. Gitu. Terima kasih Bu. Jadi kan kalau kita harus tahu dulu nih penyebab terjadinya listrik statis itu apa gitu. Nah dari situ kayak gini lah, kayak apa ya namanya, dokter gitu ya. Dokter itu kan kalau dia mau mendeteksi gitu ya, ini ada orang datang nih, pasien datang sakit gitu, pasti kan dia diagnosis dulu, dia tanya-tanya dulu dong gitu. Ini penyebabnya, dia keluhnya apa? Oh batuk, panas nggak? Oh enggak gitu. Pilek nggak? Enggak, dan lain sebagainya. Kalau dia demam, kemudian ada infeksi, kan gitu tuh, sehingga dokter bisa ngasih obat sesuai dengan kebutuhan. Pasti ditanya dulu nih, umurnya berapa, dan lain sebagainya. Otomatis kalau misalnya batuk untuk anak kecil sama orang gede ya, pastinya beda. Sama seperti itu. Kalau misalnya terjadi yang namanya proses cetak itu banyak yang terlibat di dalamnya. Semua unsur cetak, dari papernya, dari material ya, dari tinta cetaknya, dari acuan, tekanan, sama kecepatan mesinnya. Nah, yang jelas yang namanya listrik statis itu kaitan dengan gaya gesek. Karena terjadinya perpindahan muatan, listrik statis itu gaya tarik menarik sebenarnya. Kenapa dari muatan positif dengan muatan negatif gitu. Nah, itu yang harus diketahui. Penyebabnya apa? Nah, timbulnya dari mana terjadinya listrik statis? Nah, kan gitu. Apa yang menyebabkan terjadinya gesekan? Contohnya tadi antara kertas dengan silinder. Otomatis pengaruhnya ke sana kan. Nah, resiko terjadinya peaking itu bisa diminimalisasi. Resikonya, risknya, pasti kan ada tuh kemungkinan terjadi itu. Apa penyebabnya? Kita cek dulu lah. Kertasnya gimana permukaannya. Kalau misalnya permukaan kertasnya dari awalnya memang memiliki ketahanan cabut yang rendah, pasti listrik statis bisa tambah menyebabkan terjadinya peaking gitu, makin menguatkan terjadinya peaking. Tapi kalau dari awal permukaan kertasnya itu nggak masalah, artinya memiliki ketahanan cabut yang tinggi, kemudian timbul terjadinya peaking, wah kita cari lagi nih penyebabnya apa. Apakah disebabkan karena si tinta cetaknya? Apakah misalnya dari tekanan cetak yang diberikan antara impresi dengan yang lainnya? Karena faktor tekanan cetak itu
salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya peaking. Nah, jadi harus didiagnosis terlebih dahulu, Mbak, apa penyebabnya, risikonya apa, kemudian dicari solusinya seperti itu. Harus kayak gitu, Mbak. Makanya peranan QC, Quality Control, dan Research and Development itu penting banget. Ya. Resiko-resikonya apa penyebabnya? Oh, misalnya dari papernya memang ketahanan cabutnya rendah. Berarti nanti bagian PPIC-nya bisa komplain tuh ke distributor kertasnya. Ini kertasnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dia buat gitu. Kalau memang ke permukaan kertasnya bagus, nggak ada masalah, berarti kemungkinan karena pengaruh tinta cetaknya, atau kemungkinan disebabkan karena tadi pengaruh tekanan atau kecepatan, atau jangan-jangan kondisi pada saat proses cetak itu berlangsung gitu, pengaturan kelembaban udara dan lain sebagainya. Gitu, Mbak. Baik, Bu, makasih, Bu. Jelas kalau di awal, dari tahap awal, ya berarti di feedernya ya, untuk mengurangi resikonya biasanya di mesin cetaknya sudah dipasang ya berbagai cara untuk mengurangi risiko timbulnya listrik statis. Ya, gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Tak ada? Oke, nah sekarang saya mau bahas materi. Tolong diperhatiin baik-baik karena abis ini semua masuk mengenai fisikanya ya. Oke. Jadi listrik statis ini disebabkan karena ketidakseimbangan muatan listrik pada permukaan benda. Jadi umumnya listrik statis ini disebabkan karena pengaruh dari kelistrikan tidak mengalir. Gitu. Nah, listrik statis ini tidak dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Terjadi dalam waktu yang sangat singkat di suatu tempat, gitu. Karena dia prosesnya sangat cepat gitu. Ini saya skip. Nah, apa yang menyebabkan listrik statis? Nah, otomatis kita ngomongin masalah atom. Setiap partikel penyusun satu materi itu disusun oleh partikel yang paling kecil. Kita sebut yang namanya atom. Jadi contohnya kayu. Kayu ini disusun, kayu itu kan termasuk materi. Ada partikel penyusun kayu yang paling kecil yang kita sebut dengan yang namanya atom. Nah, ini kalau kita ambil penyusun si kayunya tadi, ini ada satu atom penyusun si kayu tadi. Nah, kalau kita telaah lebih lanjut, yang namanya atom itu persis kayak planet yang ada di tata surya ini. Contohnya pusat tata surya kita kan matahari gitu. Matahari itu dikelilingi oleh apa ya? Kalau belajar dulu tuh ada ingat mengenai sistem tata surya? Ada ingat ya sistem tata surya kita tuh kayak apa? Planet-planet itu. Oh, pusatnya apa yang jadi pusat yang dikelilingi oleh planet-planet itu apa? Orbit. Matahari. Kayak bumi bergerak, berotasi mengelilingi si matahari kan sebagai pusat tata suryanya kita itu. Ada lagi planet apa? Kamu ingat nggak berbagai jenis planet? Ingat, Bu. Apa aja tuh? Ingat, Bu. Merkurius, Venus, Bumi, Merkurius, Mars, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oh gitu. Nah, setiap planet kayak kita bumi ini kan punya lintasan tertentu ya. Gitu juga dengan ada Venusnya, ada Merkurius, itu punya lintasan berputarnya gitu. Betul nggak? Nggak pernah tuh bumi gitu bergerak sama seperti Jupiter, pergi ke tempat Jupiter untuk bergerak, nggak pernah gitu. Karena setiap planet yang bergerak mengelilingi matahari itu punya siklenya sendiri, punya lintasannya sendiri gitu. Nah, sama kayak atom. Atom itu terdiri dari inti atom. Terus kemudian inti atom itu dikelilingi oleh elektron yang bergerak mengelilingi dia. Nah, jadi atom itu kalau diambil gitu salah satu partikelnya, diteliti lebih jauh, penyusun terkecil partikel suatu zat itu kita sebut namanya si atom ini. Atom itu memiliki inti atom yang jadi pusat
tata surya tadi, kemudian dikelilingi oleh yang namanya elektron. Jadi elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Sampai sini? Paham, Bu. Oke. Halo yang lainnya? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Sip. Nah, kalau dilihat lagi lebih jauh, inti atom itu, kita ngomongin inti atom nih, inti atom itu terdiri yang dari namanya proton dan neutron. Jadi di inti atom ada proton, ada neutronnya. Proton itu bermuatan positif. Kalau neutron itu nggak bermuatan. Sedangkan kalau elektron itu bermuatan negatif. Oke, saya ulang lagi. Jadi kalau diambil gitu, dibahas lebih detail lagi, yang namanya inti atom sebagai pusat ini yang dikelilingi oleh elektron ini memiliki proton dan memiliki neutron. Nah, proton itu bermuatan positif, neutron itu tidak bermuatan, sedangkan elektron itu bermuatan negatif. Oke, jadi atom itu punya proton, punya neutron, punya elektron. Oke, udah ya? Oke? Oke, Ibu. Oke, saya lanjutin. Nah, jadi misalnya tadi kayu atau kertas itu terdiri dari inti atom. Inti atomnya ada proton, ada neutron, kemudian dikelilingi oleh si elektron. Elektron itu bermuatan negatif. Nah, yang namanya proton ataupun elektron ini bisa menerima atau bisa juga melepaskan elektron yang dia punya. Bisa terjadi perpindahan. Jadi kandungan-kandungan muatan pada si elektron ini atau di proton ini bisa bertambah atau bisa berkurang. Jadi dia bisa mengalami perubahan muatan. Nah, itu yang harus diingat terlebih dahulu. Jadi yang namanya elektron ini bisa mengalami perubahan muatan. Dia bisa menerima elektron, bisa juga melepaskan elektron yang dia punya, gitu ya. Nah, ini tadi juga sudah. Nah, ini dia. Jadi yang namanya tadi udah nih, proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Nah, untuk mengelilingi inti atom, si elektron ini berada pada lintasan tertentu. Di tiap lintasan itu memiliki tingkat energi tertentu. Nah, contohnya kayak gini nih, sebentar. Misalnya ini saya ambil inti atomnya warna merah, kemudian dikelilingi oleh elektron pada lintasan tertentu. Oke, ini elektronnya ada 2 elektron. Yang ini lintasan pertama, ini lintasan kedua, ini lintasan ketiga. Ini inti atom. Inti atom itu dikelilingi oleh elektron yang berada pada lintasan tertentu. Nah, ini kita sebut lintasan ini kita sebut dengan namanya kulit elektron. Kulit elektron itu tempat ditemukannya si elektron. Ini kulit pertama. Kalau saya kasih gini, ini kulit pertama,
ini kulit kedua, ini kulit ketiga, ada lagi kulit 4, ada lagi kulit kelima. Berarti kalau kulit pertama ini lebih dekat ke inti atom. Jarak antara lintasan kulit elektron, tempat ditemukannya elektron dengan inti atom makin dekat. Kulit kedua makin dekat atau makin jauh dari inti atom? Jauh. Makin jauh. Kulit ketiga? Lebih jauh. Lebih jauh. Kulit keempat? Jauh banget. Makin jauh. Nah, kulit pertama ini karena lebih dekat ke inti atom, dia akan tertarik. Lebih mudah ditarik oleh si inti atom. Nah, kulit yang kedua, nah tarikannya nggak seperti yang kulit pertama, agak jauh. Nah, tapi gaya tariknya lebih berkurang. Nah, kulit ketiga karena makin jauh, ya gaya tarik ke inti atom makin kecil. Apalagi kulit keempat, jaraknya lebih jauh lagi, maka gaya tarik inti atom itu makin lama makin kecil. Oke, sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Berarti lintasan tempat ditemukannya elektron kita sebut dengan namanya apa tadi? Kulit elektron. Kulit elektron. Jadi tiap-tiap kulit atau lintasan ini ada elektronnya. Dan elektronnya itu jumlahnya beda-beda. Kulit pertama ini cuma 2 elektron. Nah, kulit kedua ini ada 8. Kulit ketiga ada berapa? Ada yang tahu? Kalau belajar dulu 1S2, berarti kulit pertama ini ada berapa elektron? 2. Kulit kedua 2S2, 2P6. Ada berapa elektron? 8. 8. Kalau kulit ketiga 3S2, 3P6, 3D 10. Ada berapa nih? 18. 18. Kalau 4S, kulit keempat 4S2, 4P6, 4D10, 4F berapa? 32. F-nya ada berapa? 14. 14. Jadi total ada berapa? 32. 32. Jadi ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Kulit pertama ini cuma ada 2 elektron. Paling banyak 2 elektron. Kulit kedua ini ada 8 elektron. Kulit ketiga itu 18. Kulit keempat itu 32. Kulit kelima juga 32. Oke. Jadi ada 2 elektron di kulit pertama, kulit kedua, dan lain sebagainya. Sampai sini? Ada yang masih belum paham kah? Masih belum paham sama yang S1, S2 itu, Bu. Oh, gitu. Saya belum tahu, Bu. Oh, baru tahu. Sebenarnya detailnya sih mau saya bahas di kimia nantinya gitu. Coba karena sekarang saya tuh sebenarnya nggak kepingin menjelasin ininya dulu nih. Ini sebenarnya mode saya skip dulu nih sebenarnya nih. Ini sebenarnya sih pengen dihilangin dulu supaya nggak pusing gitu. Nah, intinya sih sebenarnya nanti di kimia lebih detail lagi. Yang jelas tiap-tiap kulit itu punya elektron yang berbeda-beda. Kulit pertama N kita sebutnya N sama dengan 1 itu cuma maksimal punya 2 elektron. Kulit kedua itu maksimal punya 8 elektron. Kulit ketiga itu punya 18 elektron. Kulit keempat itu punya 32 elektron. Dari mana? Nah, nanti di kimia kita bahas ya. Karena tadi ada yang namanya orbital S, orbital P, orbital D, ada orbital F. Oke, saya bahas di sini aja deh. Orbital S. Coba. Orbital S ini punya kalau angka di depannya ini menunjukkan jumlah, ini kulit pertama orbital S.
orbital kayak hotel lah. Hotel itu kan punya kamar-kamar ya. Kalau hotelnya sederhana, kayak losmen itu dia cuma punya satu kamar. Kulit kedua, kita sebutnya, dia punya 2 kamar. Kamar S dan kamar P. Kamar P itu punya 1 lantai, ada 3 kamar. Kemudian kulit ketiga, kita kasih nama 3. Dia hotelnya punya 3 jenis ruangan kamar, 3S, 3P, sama 3D. Nah, kalau hotel bintang 4, dia punya kamar 4S, kelas 4S, kelas 4P, kelas 4D, kelas 4F. Gitu ya? Betul nggak? Ini kulit pertama cuma punya 1 kamar. Dari mana? Dari hasil penelitian. Belajar fisika kuantum, kulit pertama cuma punya 1 kamar. Jadi kalau hotel melati lah. Gitu ya. Nah, hotel bintang 2, dia punya 2 jenis kamar. Kamar S sama kamar P. Kamar S ini cuma punya 1 kamar sini. Tapi kalau orbital P itu punya 3 kamar. 1, 2, 3. Nah, kalau bintang 3 hotelnya ada orbital S, 3P, sama 3D. Kalau orbital S tadi punya 1 kamar. Orbital P punya berapa kamar tadi? P? 3. 3. Oh. Orbital D dia punya 5 kamar. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang bintang 3. Hotel bintang 4, dia punya macam-macam. 4. Nah, kalau S tadi kamarnya ada berapa? Orbitalnya 1. B ada berapa kamar? 3. 3. D ada berapa kamar? 5. 5. F 7. Gitu. Nah, satu lagi harus diketahui, tiap kamar ini masing-masing ditempati oleh elektron maksimal 2. Jadi kalau dia punya kamar cuma 1, ada 2 elektron di sini, berarti orbital S1S ini punya berapa elektron? 1 kamar itu maksimal dihuni oleh 2 elektron. Nah, kalau dia cuma 1, ada berapa elektron yang dia punya? 2. 2. Oke. Nah, kulit ini, lintasan kedua, dia punya kamar S sama P. S itu punya 2 elektron. Nah, kalau P ini punya 3 kamar. Kalau masing-masing diisi oleh elektron ya. Nah, berapa elektron di P? 6. 6. Jadi totalnya ada berapa nih? 8. 8. Oke. Kalau 3S nih, ada maksimal tadi ada berapa elektron orbital di S? 2. Berarti ada 2. Di P ada berapa? 6. Di D ada 5 kamar nih. Jadi ada total ada 10. Jadi total ada berapa? 18. Oke. Sekarang kelas kulit keempat. 4S. Ini ada 2. 4T ada berapa? 6. D-nya ada 5. Total jadi ada berapa elektron semuanya? 10. Ini F ada 7 kamar. 14. Jadi ada 14. Total ada berapa nih? 2 tambah 6, 8. 8 tambah 10, 18 tambah 14, 32.
Dari sini ya. Oke. Ada yang masih bingung? Ibu, saya izin bertanya. Berarti setiap S itu isinya 2 ya, Bu? Iya. Tiap kamar maksimal ditempati oleh 2 buah elektrod. Boleh nggak 1? Ya boleh aja, tapi nggak boleh lebih dari itu. Ya, Terus maksimal. angka desainnya itu berpengaruh nggak, Bu, yang 2S, 3S, atau enggak 4S? Oh, pengaruh dong. Karena kaitan dengan tadi kan, dengan ini. Ini, dengan ini. Nah, ini. Kalau makin dekat ke inti kan makin ditarik. Iya kan? Benar nggak? Makin dekat ke inti kan ada gaya tarikan inti nih. Pengaruh dong. Iya kan? Kalau misalnya kamu bisa nginep di hotel bintang 4, berarti kan kamu bisa misalnya bisa pindah dong ke yang kelas misalnya yang nomor 3 bisa. Karena kamu punya duit banyak gitu. Kamu mau nginep di hotel bintang 4, bisa nggak nginep di hotel bintang 3? Bisa. Bisa nginep di hotel bintang, boleh, kenapa enggak gitu. Tapi kalau dia cuma bisa nginep di hotel bintang 1, di bintang 1, di kelas melati kan dia nggak bisa tuh pindah ke bintang 4. Betul nggak? Jadi kalau dia punya dia di bintang 4, di lintasan keempat, dia bisa pindah ke dia punya duit kok. Bisa pindah. Tapi kalau dia cuma punya duit di bintang 2, dia mau ke bintang 4 ya nggak bisa gitu. Kan gitu. Ilustrasinya secara sederhana tuh kayak gitu. Ya, Mbak? Betul, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait barusan? Ada yang masih belum paham? Kamu ngerti nggak ini? Nanti kalau saya tanya minggu depan kagak paham lagi. Ibu, saya mau nanya lagi, maaf, Bu. Iya, kenapa, Mbak? Kenapa? Itu setiap yang tadi itu naiknya 2 ya, Bu? Kotaknya. Naiknya 2 gimana? Dari misalkan 1S ke P jadi 2P jadi naik 2 gitu, Bu. Jadi itu kulit. Tadi kan kita ngomongin kulit nih, Mbak. Yang ini nih. Mana tadi? Oh, di whiteboard. Ini, Mbak. Udah terlihat, Mbak? Ya, sudah, Bu. Ini kulit pertama. Jadi cuma ada 1 S aja di sini. Jadi di kulit pertama ini cuma ada 1 S aja. Jadi ada 2 elektron di sini. 1, 2. Nah, ini kulit kedua. Kulit kedua ini dia punya S, punya P. Kulit kedua ini punya S, punya P. 2S sama 2P. Kulit ketiga, nih perlintasan yang ketiga, punya 3S, 3P, sama 3D. Kulit keempat, satu lagi di sini. Nih, dia punya S, punya P, punya D, punya F. Ya, Mbak? Ini kulit ini 1S ini berarti kulit pertama ada orbital S. Kulit kedua dia punya orbital S, punya orbital P. Kulit ketiga dia punya orbital S, P, sama D. Kulit keempat punya S, punya P, punya D, punya F. Kulit kelima dia punya 5S, 5P, 5D, 5F. Kulit keenam 5S, 5P, 5D, 5F. Gitu, Mbak? Yang Maksudnya untuk itu. S sama P-nya tuh naiknya 2, Bu, kotaknya. Maksudnya 4S tadi punya 2 neutron. Satu orbital satu ruangan itu tuh, iya. Yang ini itu kayak S itu cuma satu doang. Iya, Bu. Orbital S itu cuma punya 1 kamar. Orbital P ini punya 3 kamar nih, 1, 2, 3. Orbital D punya 5 kamar.
Ini 2, 3, 4, 5. Orbital F itu punya 7 kamar. Dari mana? Kalau saya jelasin, ini namanya ada lebih ribet. Nah, gitu. Bukan saya nggak mau jelasin. Mungkin apa ya? Harus kuat dasar fisikanya gitu. Ya. Jadi saya skip gini aja. Orbital S itu cuma punya 1 kamar aja. Orbital P itu punya 3 kamar. Orbital D punya berapa kamar? 5. 5. Orbital F itu punya 7 kamar. Nah, kalau belajar ini lagi, ini ada X, ada Y, ada misalnya ini ada X, Y, ada Z, nah lain-lain sebagainya. Nanti bentuk elektronnya begini. Nah, ini apa ya? Kita belajar fisika ini cuma 1 semester ya. Padahal mah materinya terlalu banyak, termasuk kayak gini nih. Ini kalau belajar listrik statis, atom kayak gini nih, ini bisa 3 pertemuan dasarnya doang gitu. Detailnya lagi, waduh, padahal saya mau ngajar cuma satu kali pertemuan doang gitu. Mungkin bisa dibaca di buku lain lah. Kenapa cuma punya 1, punya 3? Nah, bisa banyak kok sekarang sumber-sumber bacaan. Tapi itu tadi ya harus didampingi pembahasannya supaya mudah dipahami. Jadi saya ngajar kayak gini nih harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya sebenarnya, supaya kamu lebih paham ilustrasinya kayak gitu. Ya Mbak? Baik Bu, terima kasih Bu. Nice, Yami. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Iya Mbak. Apakah kulit elektron cuma sampai 4 doang Bu? Oh, ada sampai 5, 6, 7 kulit ya? Kulit bisa sampai 6, 7 bisa Mbak. Tapi kamarnya cuma sampai sekarang, penelitian sampai sekarang itu baru ada S, P, D, sama F. Kalau kulitnya bisa, tadi kita ngomong baru nih, kayak kita bahas tadi di sini nih, kulit keempat. Nih, ada kulit kelima, ada. Kulit keenam, ada. Ini ada lagi nih, kalau kita gambar lagi nih, kulit kelima. Apa ini? Ini ada lagi nih, kulit kelima. Ada lagi kulit, ada. Tapi orbitalnya sampai sekarang baru ada S, P, D, dan F. Mungkin nggak ada lagi. Wallahualam. Kan namanya pengetahuan teknologi kan terus berkembang ya. Gitu. Sampai sini? Jadi ada nggak lintasan kelima, kulit kelima? Ada. Keenam ada. Kenapa enggak? Cuma itu tadi yang namanya penelitian itu masih terus berkembang ya. Nah, kalau orbital itu cuma masih sampai saat ini S, P, D, sama F. Gitu. Oke? Untuk menghitung itu SPDF-nya Bu, kalau misalkan di kulit 5 gimana Ibu? Kalau kulit kelima berarti masih ada 5S, 5P, 5D, sama 5F. Jadi sama kayak yang 4 ya Bu? Sama. Kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Udah ya? Oke. Karena kita lanjutin. Jadi elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Misalnya kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, 5, 6, 7 gitu. Makin jauh dari inti atom, maka energi elektron semakin kecil. Jadi kulit keempat sama kulit pertama, karena kulit keempat makin jauh, gaya tarikan ke intinya makin kecil. Gitu. Kulit kedua sama kulit keempat, energi gaya tarik intinya lebih besar di kulit kedua daripada kulit keempat. Ya? Oke?
Oke. Yang lain? Bernomor poin ketiga nih. Oke. Terus satu lagi, ada ketentuan. Atom dikatakan netral kalau jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Misalnya, hidrogen. Hidrogen itu jumlah protonnya 1, jumlah elektronnya 1. Karena jumlah protonnya sama elektronnya 1, maka atom hidrogen dibilang netral. Oke, contohnya lagi natrium. Natrium itu elektronnya 11, protonnya 11. Sama nggak antara jumlah proton sama elektronnya? Sama. Sama, Bu. Oh, kalau sama, berarti atom natrium bersifat netral. Ya, contohnya lagi. Bentar, saya buka dulu. Nggak tahu nanya ya. Helium. Dia punya proton 2, punya elektron 2. Sama nggak jumlah proton sama elektronnya? Sama, Bu. Sama. Kalau sama berarti helium bersifat Netral. netral. Kalau magnesium punya elektron 12, punya proton juga 12. Karena jumlah proton sama elektronnya sama, berarti magnesium sifatnya Netral. netral. Klor 17. Jumlah protonnya 17, elektronnya 17. Maka klor bersifat Netral. netral. Dah, gitu. Oke ya. Saya lanjutin sebentar. Tapi bisa nggak elektron bermuatan? Bisa. Bisa nggak atom bermuatan? Tadi kan netral. Kalau netral itu artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Tapi bisa jadi atom itu bermuatan. Bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Kapan dia bermuatan positif? Kalau atomnya kekurangan elektron. Kenapa dia bisa kekurangan elektron? Karena dia ngasih elektron yang dia punya ke atom lain. Nah, bisa jadi atomnya bermuatan negatif. Kenapa dia bermuatan negatif? Karena dia kelebihan elektron. Kenapa sih atom tersebut bisa kelebihan elektron? Dia menerima elektron dari atom lain. Jadi, atom itu bisa bermuatan positif kalau dia kekurangan elektron. Kenapa? Tadi kan jumlah elektronnya 11, protonnya 11. Ya. Dia jadi bermuatan positif. Misalnya Na. Saya kasih contoh. Tolong diperhatiin baik-baik. Na ini punya elektron 11. Berarti kalau dia netral maka jumlah protonnya 11. Betul nggak? Si Na dia bisa bermuatan positif. Na tadi muatannya 11, dia bisa jadi bermuatan positif. Kalau dia bermuatan positif, ini artinya elektronnya berkurang. Dia kekurangan elektron. Kenapa dia kekurangan elektron? Karena dia kasih. Dia kasih ke atom lain. Jadi si Na ini akan melepaskan elektron yang dia punya. Kalau dia melepaskan elektron, dia satu elektron, maka dia berubah menjadi positif 1. Karena dia melepaskan 1 buah elektron. Kalau dia melepaskan 2 elektron, dia jadi positif 2. Kalau dia melepaskan 3 elektron, berarti positif 3. Nah, Na yang tadinya tidak bermuatan, bisa jadi bermuatan positif. Artinya positif ini cuma 1, berarti dia melepaskan 1 buah elektron. Dia kekurangan 1 elektron. Nah, kalau dilihat nih kalau saya gambarin ini muatannya. Na ini kalau dilihat dari gambarnya kan kagak ada muatannya nih. Muatannya 0 karena sifatnya netral. Nah, kalau ini
ada positif 1 nih. Kita kasih muatannya di Na ini positif 1. 0 sama positif 1. Ini kan nggak seimbang muatannya. Ini nggak ada muatan, ini bermuatan positif. Supaya sama, berarti harus ditambahin 1 buah elektron. Ini muatannya negatif 1. Nih, lihat nih, 1 elektron. Ini artinya ditambahin 1 elektron. Jadi, elektron ini kan muatannya negatif, minus 1. Positif 1 tambah minus 1 sama dengan 0. Ini artinya bacanya gini, Na bermuatan positif 1 karena dia melepaskan 1 buah elektron. Nah, ini. Tadi atom bisa bermuatan positif, nih Na jadi bermuatan positif karena dia melepaskan 1 buah elektron yang dia punya. Contohnya lagi Mg. Mg dia muatannya netral, nggak ada muatannya di situ. Dia berubah menjadi muatan positif, dia melepaskan 2 buah elektron. Kalau dia melepaskan 2 buah elektron, dia bermuatan positif 2. Kalau dia melepaskan 3 buah elektron, jadi positif 3. Kalau melepaskan 1 buah elektron, jadi positif 1. Kalau melepaskan 2 buah elektron, positif 2. Kalau dia melepaskan 3 buah elektron, jadi positif 3. Nah, sekarang kita lihat muatannya nih. Mg muatan di sini berapa nih? Dia netral nih, nggak ada muatan, nggak ada tandanya. Berarti muatan Mg di sini berapa? Kan nggak ada muatannya di sini, nggak ada sign-nya kan? Positif negatif kan nggak ada di sini nih. Berarti Mg di sini tidak bermuatan, 0. Kita lihat nih Mg di sini, Mg2+ ini muatannya berapa nih? 2. Positif 2. Oke. Supaya balance, positif 2 sama 0, maka di sebelah sini ditambahin min 2. Min 2. Berarti 2 buah elektron. Nih, 2 elektron berarti kan min 2. Positif 2 tambah min 2 baru sama. Artinya, si Mg bisa berubah menjadi ion Mg2+ yang bermuatan positif karena dia melepaskan 2 buah elektron yang dia punya. Oke. Contohnya lagi, misalnya Ca. Ca dia jadi bermuatan positif 2. Artinya dia melepaskan berapa elektron di sini nantinya? 2. Ini kita lihat sini muatan di Ca awalnya berapa di sini? 0. Di Ca2+ berapa muatannya? 2. Positif 2. Kan nggak balance tuh. Ini 0, positif 2. Berarti di sebelah kanan ditambahin berapa elektron? Min 2. 2 elektron. 2 elektron kan min 2 nih. Sama. Artinya Ca jadi bermuatan positif 2 karena dia melepaskan 2 buah elektron. Oke. Nah, kalau Kak, saya kasih contoh lagi, misalnya sini. Kak, dia bisa bermuatan positif 1. Berarti dia melepaskan berapa elektron? 1. 1 buah elektron. Ya. Kalau misalnya Rb. Jadi Rb+, dia melepaskan berapa elektron? 1. Gitu ya. Oke. Ada yang masih bingung? Insya Allah paham, Bu. Oke. Berarti kalau dia positif 1, muatannya
dia melepaskan 1 buah elektron. Kalau dia positif 2, melepaskan berapa elektron? Misalnya X, dia jadi X2+. Berarti atom tersebut melepaskan berapa elektron? 2. 2 elektron. 2 elektron. Kalau misalnya dia jadi 3+, dia akan melepaskan berapa elektron? 3 elektron. 3 elektron. Dah. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Oke. Kalau nggak ngerti bilang ya. Nih. Atom bisa bermuatan positif kalau dia melepaskan elektron. Karena dia melepaskan elektron, maka jumlah elektronnya berkurang. Kalau misalnya dia bermuatan positif, karena dia melepaskan 1 buah elektron, dia kekurangan 1 elektron. Kalau dia melepaskan 2 elektron, jadi bermuatan positif 2. Dia kekurangan 2 buah elektron, karena udah dia kasih 2 elektron. Nah, bisa jadi atom tadi bermuatan negatif. Kalau dia bermuatan negatif, kenapa dia bermuatan? Karena dia menerima elektron. Karena dia menerima elektron, maka elektronnya berlebih. Ya, jadi ingat, dia bisa bermuatan positif karena dia melepaskan elektron. Tapi bisa jadi dia bermuatan negatif karena dia menerima elektron. Contohnya gini. Contohnya Cl. Cl nomor atomnya 17. Kalau dia netral berarti jumlah elektronnya 17, protonnya 17. Ya. Tapi bisa jadi si Cl ini bermuatan negatif. Negatifnya negatif 1. Artinya si Cl ini karena dia menerima 1 buah elektron, ini artinya si Cl ini menerima 1 buah elektron. Sehingga kelebihan elektron. Dia menerima elektron dari siapa? Dari atom lain. Misalnya si Na. Na itu kan kaya. Dia punya kaya akan elektron. Dia kasih ke si Cl. Akibatnya si Cl dapat elektron kan? Kelebihan elektron. Karena dia menerima 1 buah elektron, jadi dia bermuatan negatif 1. Kalau dilihat muatannya, si Cl di sini yang sebelah kiri, ini muatannya berapa di sini nih? 0, Bu. 0. Di sebelah kanan muatannya? -1. -1. Kan nggak balance tuh. Supaya balance. Tambah 1. Tambah 1. Masalahnya kita nggak bisa nambahin muatan yang positif. Yang kita bisa tambahin, yang bisa pindah tuh elektron. Jadi kita hanya bisa memindahkan elektronnya aja. Elektron itu kan muatannya negatif 1. Kita harus nambahin elektron di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Contoh, kalau saya tambahin di sini 1 buah elektron, berarti muatan totalnya berapa? 2. -2. -2. Kan ini -1. Sama -1 -2. Ini 0. Nggak balance dong. Iya kan? Yang mungkin kan kita tambahin di sini 1 buah elektronnya. Kalau kita tambahin di sini, ini -1. Sama nggak? Sama, Bu. Sama. Ini artinya si Cl menerima 1 buah elektron sehingga dia berubah menjadi bermuatan negatif. Jadi Cl-. Karena dia menerima 1 buah elektron. Nih contohnya nih. Udah kita hitung nih. Tadi muatannya 0. Dia menerima 1 buah elektron. Dia jadi bermuatan negatif. Gitu. Ya. Oke? Bingung. Contohnya lagi F. F berubah menjadi F-. F yang tadinya netral, dia jadi bermuatan negatif 1. Kenapa dia negatif 1? Karena dia menerima elektron, tapi cuma 1. Nih, kalau dia menerima 2 elektron,
jadi 2 min. Kalau dia nerima 3 elektron jadi 3 min. Karena nerima cuma 1 buah elektron berarti negatif 1. Nah, coba kita buktiin. Ini muatan si F di sini berapa? Sebelah kiri. 0. Sebelah kanan min 1. Supaya balance kan ditambahin elektron tuh. Iya, Bu. Tambahin elektron 1 di sini. Tidak. Jadi totalnya min 2. Salah. Berarti kita tambahinnya di sebelah Kiri. kiri. Coba tambahin. Nih, sama nggak? Sama. Nah, artinya si F ini menerima 1 buah elektron sehingga berubah menjadi F min. Kan beda. Kalau tadi kan Na. Na bermuat netral, dia bermuatan positif. Nih, muatan positif. Kenapa? Karena dia melepaskan 1 buah elektron. Tambahin elektron di sini. Ya kan? Karena dia melepaskan 1 buah elektron, si Na ini kekurangan elektron. Karena dia kasih. Nah, beda sama si F ini. F ini jadi bermuatan negatif. Kenapa? Karena dia menerima 1 buah elektron. Nih, buktinya dia menerima 1 buah elektron. Ya. Oke. Oke, Bu. Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Saya mau nanya. Ya. Berarti perannya proton di sini nggak berpengaruh, Bu? Enggak. Jadi yang berpengaruh siapa? Elektronnya ya, Bu? Iya, betul. Karena elektron itu yang bisa pindah dari satu lintasan ke lintas yang lain. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Ada lagi? Saya mau tanya, ini jadwal kuliah teknik kemasan pindah ya? Iya, Bu. Iya, Terus Bu. jadwal Jadi pindahnya gimana? Ini Pak Tony Tamsis baru bilang kelas A jadi jam 8 sampai jam 9.30, kelas B 9.40 sampai 11.10, kelas C 11.20 sampai 12.50. Nah, kalau kelas saya jadi jam berapa tuh? Coba dicari. Ibu izin jawab, Ibu bisa tahu saya kalau misalnya untuk pelajaran teknik kemasan dari kelas A itu pagi, Bu. Jadi nggak mempengaruhi apa-apa. Sementara untuk dari kelas B itu jadwalnya siang dan pagi itu nggak ada kelas. Jadi B nggak ada perubahan juga sih, Bu. Cuma dimajuin doang jamnya. Kalau untuk yang C, tahu saya itu baru, Bu, yang pindah jadwal, Bu. Oh. Gitu, Bu. Ntar tolong diinfoin ke saya ya. Gimananya. Yang jelas saya harus nyesuaiin diri dengan jadwalnya Pak Fatoni Tamsis. Udah, pokoknya
Saya pindah, tapi pindahnya kemana? Tolong diinformasi supaya nggak bentrok juga dengan jadwal saya ngajar di tempat lain gitu. Ya. Baik Ibu, coba nanti saya tanyakan sama kelas C-nya terkait masalah ini Bu. Oke. Terima kasih Mbak. Saya mau lanjutin nih. Mudah-mudahan masih pada semangat ini. Masih slide yang ke-6 ini masih jauh. Oke. Sebentar. Oh yes, lupa di-share screen. Loh. Oke. Contohnya gini, atom hidrogen. Atom hidrogen itu punya elektron cuma satu. Jadi kalau digambarin tuh ini inti atom, nih ada proton, ada neutronnya. Nah, ini ada kulit pertama. Kulit pertama yang diisi cuma oleh satu elektron. Karena hidrogen itu punya cuma satu elektron. Nah, ini kelihatan nih. Ini proton bermuatan positif, ada elektron bermuatan negatif, ada neutronnya juga di sini nih. Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya itu sama, maka dia netral. Oke. Ada lagi nih misalnya natrium. Natrium itu punya proton 11. Oke. Kalau dia jumlah elektronnya 11, kalau proton sama elektronnya 11, berarti natrium bersifat apa? Netral. Netral. Tapi kalau jumlah atom elektron awalnya 11, kemudian jadi 10 elektronnya, maka natrium bermuatan apa? Positif. Positif. Positif berapa? 1. Kenapa 1? Karena lepas 1 elektron. Lepas 1 elektron. Cl punya atom, nomor atomnya 17. Jumlah protonnya 17, jumlah elektronnya 17. Karena jumlah proton sama elektronnya sama, berarti atom klor bersifat Netral. Tapi kalau awalnya dia punya 17 elektron, nambah jadi 18 elektron. Klor jadi bermuatan? Negatif. Negatif berapa? 1. Kenapa 1? Karena menangkap 1 elektron. Karena dia menerima 1 elektron gitu. Karena dia menerima elektron, berarti dia bermuatan positif 1. Negatif 1. Ya. Karena dia menerima 1 buah elektron, jadi Cl bermuatan negatif 1. Na yang tadinya elektronnya 11, dia melepaskan 1 buah elektron, sehingga elektron jadi 10, karena dia melepas 1 elektron, jadi Na+. Kalau Mg itu punya 12 elektron, protonnya 12, berarti si Mg Netral. Kalau tadinya elektron si Mg 12, kemudian berubah jadi 10, tadinya 12, jadi 10. Mg bersifat Positif. positif. Berapa? 2. 2. Kenapa 2? Jadi Mg 2+. Karena melepas 2 elektron. Karena melepas 2 buah elektron. Karena dia melepaskan 2 buah elektron, dia berubah jadi Mg 2+. Oke. Bisa ya? Kalium. Yang gampang deh. F9. Jumlah atom, jumlah proton F9, elektronnya 9. Berarti atom F bersifat Netral. Kenapa netral? Karena elektronnya sama. Oke. Kalau tadinya elektron di F9, kemudian berubah menjadi jumlah elektron jadi 10, F permuatan? Negatif. Negatif berapa? 1. Kenapa 1? Karena menerima 1 elektron. Karena menerima 1 elektron. Oke.
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Sebenarnya saya pengen ngajar ini di kelas ini, cuma nggak mungkin. Minggu ini saya nggak mungkin. Hari ini full rapat ya, saya nggak tahu apa. Habis ini kelas A yang ngajar siapa ya? Kalau kelas A TICK habis kelas saya, sebenarnya jam kelas siapa ya sebenarnya? Pak Jul ya? Iya, Bu. Iya Bu, Paju Bu. Ada kuliah nggak kata Pak Jul? Ada Bu, di jam 1. Karena kita ada rapat. Sebenarnya rapatnya dari pagi ya, misalnya dari pagi jam 9 nih, tapi saya minta izin sampai sore sebenarnya. Kalau abis ini, kalau yang B kuliah siapa? Offset Pak Saiful. Ada kuliah? Online sih Bu katanya. Oh, karena Pak Saiful ikut rapat juga bareng saya hari ini. Jadi Senin, Selasa kita rapat dari pagi sampai sore sebenarnya. Rapatnya sama Kajur ya, sama dosen prodi lain. Jadi kuliah itu bakal terhambat ya minggu ini. Jadi mohon maaf, bisa dosennya cari-cari waktu untuk bisa mengajar. Karena rapat kita full hari ini. Jadi kalau Pak Jul mindahin jam 1 ya karena kita rapat dari pagi nih. Kalau Pak Saiful kemungkinan mungkin di take over sama Mas Dani kali karena dia harus rapat juga. Gitu ya. Kebetulan saya harus berangkat ke kampus ini karena sudah hampir 9:30. Saya minta izin cuma sampai terlatih baru berangkat jam 9 ke Bukajur. Saya mau berangkat ke kampus ya. Saya lanjutin minggu depan aja ya materinya. Baik. Bu. Baik Bu. Nanti katanya saya simpen di e-learning gitu. Ya, Mbak, ada yang mau ditanya? Enggak, Bu. Oke. Saya lanjutin materinya minggu depan. Sehat-sehat semuanya ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya lebih.